adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua sehat ya? Oh iya, kita bersukacita hari ini karena kita masih bisa berjumpa di ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini Kak Intan ditemani oleh Kak Nino dan Kak Tilda. Nah, adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, yuk kita menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, Kak Intan mau nanya nih tentang pemimpin. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di rumah pemimpin kita siapa? Nah, tentunya orang tua kita kan, papa dan mama kita. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di sekolah pemimpin kita siapa? Kan pastinya guru. Dan kalau di gereja, adik-adik tahu nggak pemimpin kita siapa? Nah, pastinya ada bapak pendeta dan guru sekolah minggu yang mengajar. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin kita, jadi kita harus taat, hormat, dan dengar-dengaran kepada pemimpin kita. Nah, mungkin selama ini kita sering tidak dengar-dengaran kepada pemimpin kita, seperti papa dan mama, suka membantah guru, dan tidak ikut perintah guru atau perintah orang tua. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk selalu taat dan dengar-dengaran kepada pemimpin kami. Ampuni kami bila kami sering melawan dan tidak mau ikut perintah mereka. Ajar kami juga untuk selalu taat kepada Tuhan. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita yang mau taat akan perintahnya. Kita nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya.
Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, urapi kami dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu yang lalu? Iya, benar. 12 pengintai. Siapa sih yang menyuruh mereka mengintai 12 orang ini? Bapak Musa, benar. Oke, sekarang kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Yuk kita sama-sama menyimaknya. Bapak Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Bapak Musa dipilih atau diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Musa adalah orang yang selalu dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan. Tapi ada aja yang tidak suka sama Bapak Musa. Mereka adalah Korah, Datan, dan Abiram. Siapa adik-adik? Korah, Datan, dan Abiram. Mereka bertiga mengajak atau mempengaruhi orang Israel untuk sama-sama melawan Bapak Musa, untuk tidak mau dengar-dengaran apa yang Bapak Musa katakan atau perintahkan. Sebanyak 250 orang Israel ikut sama Bapak Korah, Datan, dan Abiram untuk melawan Bapak Musa. Mereka mengomel, marah-marah, dan mengajak orang Israel sebanyak 250 orang tadi. Sudahlah, kita tidak usah lagi dengar-dengaran apa yang Bapak Musa katakan. Kita sama-sama datang ke Bapak Musa, kita lawan dia. Kemudian mereka bertiga bersama dengan 250 orang Israel datang menghadap Bapak Musa. Mereka membawa persembahan. Bapak Musa tahu apa yang sudah mereka lakukan. Mereka tidak suka sama Bapak Musa. Mereka tidak mau dengar-dengaran apa yang Bapak Musa perintahkan. Tapi meskipun demikian, Bapak Musa tetap menerima mereka dan mengajak mereka berdoa. Kemudian Bapak Musa menasihati mereka. Tapi mereka tidak mau dan tetap tidak mau mendengar apa yang sudah dikatakan Bapak Musa. Tuhan tahu apa yang Korah, Datan, dan Abiram lakukan untuk melawan Bapak Musa. Kemudian Tuhan berfirman atau berkata kepada Bapak Musa, "Musa, saat ini juga kamu menjauhlah dari kediaman Korah, Datan, dan Abiram." Bapak Musa dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Bapak Musa menjauh dari kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, tiba-tiba tanah terbuka dan Korah, Datan, Abiram bersama dengan anak dan istrinya dan juga harta bendanya masuk ke dalam tanah itu. Mereka hilang lenyap masuk ke dalam tanah. Mereka berteriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Korah, Datan, dan Abiram bersama dengan keluarga dan harta bendanya masuk ke dalam tanah. Hilang lenyap tanpa tersisa. Dan 250 orang yang bersama-sama dengan mereka yang berhasil dipengaruhi tadi, mereka melarikan diri. Mereka takut kalau nanti masuk juga ke dalam tanah yang terbuka itu. Tapi adik-adik, Tuhan mendatangkan api dan membakar habis ke 250 orang tadi yang bersama-sama melawan Bapak Musa.
mereka habis terbakar. Adik-adik yang manis, ternyata kita tidak boleh melawan pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Seperti saat kita ibadah sekolah minggu. Ada kakak yang bercerita, ada kakak yang bertugas memimpin pujian. Mereka adalah orang-orang yang sudah diutus Tuhan untuk memimpin ibadah sekolah minggu. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk memimpin ibadah. Maka dari itu saat kita ibadah sekolah minggu, kita juga harus dengar-dengaran mereka. Karena melawan pemimpin yang sudah dipilih Tuhan pasti mendapat hukuman. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Saatnya kita akan sama-sama membuka Alkitab kita akan sama-sama membacanya. Untuk adik-adik kelas kecil yang sudah bisa membaca dan sudah punya Alkitab, yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti mama atau papa yang akan membacakannya ya. Yuk kita buka yuk Alkitab kita. Kita buka di Bilangan 16 ayat 33. Kakak ulang ya. Bilangan 16 ayat 33. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang manis, tiba saatnya kita akan berdoa Bapa kami seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yuk kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus senang bila kita memberi persembahan kita yang terbaik dan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, sambil memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur kami juga sudah memberi persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati orang tua kami. Tuhan tolong supaya mereka selalu sehat dan diberkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini. Kami masih harus tinggal di rumah karena pandemi COVID-19. Tolong kami supaya kami tetap sehat, tetap dapat belajar, bermain, dan beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan bila ada teman-teman kami yang sakit,
Tuhan hiburkan bila ada yang lagi sedih. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan negara kami yang ke-75 tanggal 17 Agustus yang lalu. Tuhan Yesus berkati pemimpin kami, berkati Bapak Presiden dan semua yang menolongnya untuk memimpin negara kami yang kami cintai. Inilah syukur dan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik yang manis, kita terima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Semangat ya, kita akan ketemu minggu depan. Dah.